Aceh selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Baiklah, pada video kali ini saya dan teman-teman kelompok 4 akan menyampaikan presentasi mengenai tren perkembangan statistika di abad ke-21. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Dengan saya sendiri, Iga Mawarni Alam, dengan NIM 4134210027, ada Ramla Muhammad dengan NIM 4134210049, ada Sulastri Abubah dengan NIM 4134210035. Langsung saja, awal perkembangan. Di era milenium dengan dominasi teknologi informasi, database yang besar, interaksi dengan komputer dan informasi yang kompleks, maka menurut C.E. Rao dalam tulisannya 14 November 2001 berjudul Has Statistic a Future? If so, in what form? Statistika yang berdasarkan pada model-model probabilistik tidak mencukupi, sehingga metode-metode yang akan muncul diarahkan untuk menjawab tantangan zaman yang diberi nama data mining. Istilah data mining atau penambangan data ini menurut Nasution 2002 awalnya berasal dari para ahli ilmu komputer yang dalam sehari-harinya bekerja dalam dunia kecerdasan buatan. Untuk pekerjaan ini mereka membangkitkan dan mengumpulkan data dalam ukuran sangat besar dan mencoba menemukan pola-pola keteraturan data yang dapat diterangkan. Pada tahun 1990-an, metode data driven yang tidak terlalu ketat dalam asumsi sebaran mulai digunakan untuk analisis sebagai data, terutama untuk eksplorasi data atau data mining. Secara definisi, data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Ramla Muhammad akan melanjutkan materi dari rekan saya yang sebelumnya. Yang kedua, kita masuk pada fungsi data mining. Di fungsi data mining yang tertera 1, deskriptif. Deskriptif merujuk pada suatu fungsi dalam memahami data yang Anda teliti dengan lebih jauh. Proses ini bertujuan untuk menemukan pola dan karakteristik dari data. Yang kedua, prediktif. Prediktif adalah fungsi mengenai suatu proses yang nantinya akan menguak pola khusus dari sebuah data. Yang ketiga, association atau asosiasi. Adalah fungsi asosiasi ini merupakan fungsi data mining di mana Anda bisa melakukan proses mengidentifikasi relasi atau hubungan dari setiap data. Yang keempat, classification atau klasifikasi. Klasifikasi berfungsi untuk menyimpulkan beberapa definisi karakteristik pada suatu grup atau kelompok data. Yang kelima, clusterization atau clustering. Fungsi selanjutnya adalah clusterization atau clustering. Ini merupakan proses mengidentifikasi kelompok dari produk ataupun barang yang memiliki karakteristik khusus. Yang keenam, forecasting atau peramalan. Kelima, forecasting merupakan teknik peramalan data yang berguna untuk memperoleh gambaran mengenai nilai suatu data di masa yang akan datang atau forecasting. Yang ketujuh, sequencing. Fungsi yang terakhir adalah sequencing, yaitu proses identifikasi tiap hubungan yang berada pada periode waktu yang tertentu. Saya Sulastri Abubah akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Baik, langsung saja. Penerapan data mining di abad 12. Penerapan data bisa digunakan di berbagai sektor, mulai dari sektor bisnis, manajemen, keuangan, dan lain sebagainya. Berikut contoh penerapan data mining di berbagai sektor, misalnya market analysis dan manajemen. Dalam sektor pemasaran, biasanya data mining digunakan untuk pemasaran target, manajemen hubungan antara pelanggan atau CRM, analisis pasar, cross-selling, dan segmentasi pasar. Pertama, ada target pemasaran. Misalnya menemukan kelompok pelanggan model yang memiliki karakteristik yang sama, minat, tingkat pendapatan, kebiasaan belanja, dan lain-lain, atau menentukan pola pembelian pelanggan dari waktu ke waktu. Corporate Analysis and Risk Management
Penerapan data mining dalam sektor perusahaan biasanya digunakan untuk memprediksi pretensi pelanggan, underwriting yang lebih baik, kontrol kualitas, dan analisis kompetitif. Event pertama yaitu ada perencanaan keuangan dan evaluasi aset, misalnya analisis dan prediksi arus kas, analisis klien kontingensi untuk mengevaluasi aset, analisis cross-sectional, dan time series, yaitu rasio keuangan, trend analisis, dan lain-lain. Kemudian ada fraud detection and mining unusual pattern. Data mining juga berfungsi untuk mencari dan mendeteksi fraud pada sebuah sistem. Dengan menggunakan data mining, maka akan bisa melihat dari jutaan transaksi yang masuk. Pendekatannya yaitu clustering dan konstruksi model untuk penipuan, analisis outlier. Pada abad 21 diperkirakan metode data mining merupakan metode yang akan banyak digunakan dalam berbagai bidang terapan. Pada metode data mining, spesifikasi permasalahan didasarkan pada bidang ilmunya lebih diutamakan daripada pendugaan parameter, sehingga masalah tersebut dapat diformulasikan dengan benar untuk memperoleh solusi yang tepat melalui eksplorasi data. Hal ini berbeda dengan periode Fisher yang lebih mementingkan mencari metode pendugaan dan pendekatan sebaran yang tepat, sehingga spesifikasi permasalahan lebih diutamakan pada pendugaan parameter dan asumsi sebaran. Jadi, Fisherian statistik itu sebenarnya model driven yang agak beda dengan data mining yang lebih bersifat data driven. Akan tetapi, pada perlakuannya, kedua driven tersebut harus dikuasai oleh statistikawan di abad milenium ini. Situasi ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap model pendidikan dan pengajaran statistika dewasa ini. Immanuel Parsons, Department of Statistics Texas A&M University College, baru-baru ini menulis tentang data mining, statistical methods mining, and history of statistics. Baik, itulah materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.